Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rizky Sulfi Abdullah, NIM T 2017-3057. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini juga kita masih diberikan kesehatan meskipun dalam keadaan bumi yang sedang tidak sehat. Dan yang kedua, sholawat assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan menganalisis, mengomentar, dan memberikan ulasan terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Hartono MPD. Di sini saya kebetulan mendapatkan materi pengantar memahami psikologi pendidikan. Ya, baik. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita rinci terlebih dahulu apa sih itu psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan. Jadi psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Dia itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah psike, yang kedua adalah logos. Ada yang tahu artinya? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Psike sendiri itu adalah jiwa, dan logos itu adalah ilmu. Lalu apa? Ilmu jiwa? Bukan. Baik, kalau secara harfiah bolehlah kita katakan itu adalah sebuah ilmu jiwa, seperti itu. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci, lebih makro, lebih luas cakupannya, yaitu psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan yang untuk kita itu bisa mengetahui karakter, sifat, kepribadian ataupun mental seseorang, seperti itu. Dan yang kedua, pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah proses pendewasaan atau proses mengubah pola perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan tidak baik menjadi baik. Jadi ketiga ranah tersebut sama-sama digunakan, yaitu afektif, empiris, dan psikomotorik, seperti itu. Lalu kita simpulkan apa itu psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan, seperti itu. Contohnya dalam bidang pendidikan, kita sebagai guru BK. Guru BK tidak asal semua orang bisa menjadi guru BK. Guru BK harus mendalami apa itu psikologi, karena di situ guru BK bertugas untuk mengetahui dan membantu meringankan beban-beban tiap siswa, seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana kepribadian, masalahnya, karakteristik siswa tersebut bagaimana, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada dua, yaitu siswa dan guru. Yang pertama, siswa. Maksudnya di sini apa? Siswa tersebut adalah sebagai penerima transfer ilmu dari seorang guru, seperti itu. Dan selanjutnya guru. Guru ini adalah seorang transfer of knowledge atau mengajarkan pengetahuan kepada siswa, seperti itu. Tujuannya di sini apa? Siswa dan guru disebut adalah suatu mempunyai hubungan psikolog tentang bagaimana cara belajar mengajar dan menerima pembelajaran dari seorang guru. Selanjutnya bagaimana ya? Apakah siswa tersebut diajar oleh guru tersebut itu paham atau tidak, dan apakah guru tersebut bisa mengajar di kelas tersebut atau tidak? Tersebut kita lihat terlebih dahulu bagaimana karakteristik siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut dan sebagainya. Selanjutnya buku ini menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengantar memahami psikologi pendidikan yang sedang saya jelaskan saat ini. Yang kedua gejala jiwa, masalah belajar, masalah pembelajaran, pengukuran dan penilaian, diagnosis kesulitan belajar, kesehatan mental di sekolah. Nanti itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Kita lanjut kepada materi saya, yaitu mengantar memahami psikologi pendidikan saja. Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang memberikan perbedaan karakteristik tingkah laku siswa, kondisi siswa dalam kelas, pengetahuan tentang metode atau model pembelajaran, problem pada siswa, kesehatan mental di sekolah, pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, penyusunan hasil belajar, riset dalam bidang pendidikan, bimbingan pada anak luar biasa, dinamika kelompok, dan ya itu saja.
Baik, saya akan jelaskan satu persatu, mungkin tidak semuanya. Di sini kondisi siswa dalam kelas, kita tuh harus tahu bagaimana kondisi siswa dalam kelas tersebut, karena tiap kelas memiliki ciri khas yang berbeda-beda tiap anaknya, seperti itu. Dan yang kedua, model atau metode pembelajaran apa yang harus kita gunakan, karena kita itu harus mengetahui dulu anak tersebut itu bisa menerima pembelajaran dengan audio, visual atau kinestetik, sehingga jika kita tahu, kita akan mudah mengajari dan mudah memberikan pemahaman terhadap siswa yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu problem pada siswa. Kita analisis dulu apakah siswa tersebut memiliki masalah, cenderung atau diam sendiri, ada apa. Kita itu harus tahu sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Kesehatan mental di sekolah dan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, penyusunan hasil belajar, riset, bimbingan pada anak luar biasa, dinamika kelompok. Selanjutnya yaitu secara praktis, psikologi pendidikan memberi sumbangan dalam praktik pendidikan, yaitu problem disiplin. Yang pertama adalah problem disiplin. Ini suatu hal yang sangat banyak terjadi di setiap sekolah. Guru itu salah mendidik. Tentunya dalam mendidik siswa dalam problem disiplin, seorang guru tidak perlu memukul atau kontak fisik kepada seorang siswa, karena itu hanya akan menurunkan mental seorang siswa. Tentunya kita akan memberikan pengarahan supaya siswa tersebut itu bisa berubah dan bagaimana lebih baik ke depannya, dan siswa tersebut secara tidak langsung belajar berbicara kepada seorang guru. Itu tidak sangat membantu mental, seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan audiovisual alat pencapai tujuan. Kita bisa menggunakan alat proyektor, sound dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jadwal pelajaran. Dalam tiap hari jadwal pelajaran tentunya berbeda-beda agar tidak mudah membosankan. Contohnya di jam pertama kita berikan jam olahraga, tentunya kan masih semangatnya dan bugar-bugarnya, seperti itu. Siang kita berikan matematika, dan jam terakhir kita berikan pelajaran seni, karena di situ kan seni ini bisa mengembalikan semangat mereka, karena mungkin menyanyi bisa menghibur mereka dan sebagainya, menggambar. Selanjutnya yaitu administrasi sekolah dalam kelas. Administrasi sekolah dan kelas ini antara sekolah dan murid ini harus terjadi transparansi, saling terbuka tentang apa yang mereka administrasikan kepada sekolah, sehingga tidak ada kesalahpahaman terhadap guru, siswa ataupun pihak sekolah, seperti itu. Ya, tentunya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan lebih baik jika kita belajar bersama, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.